Oke Bang, ini abang nama lengkap dan panggilan sehari-hari siapa? Nama lengkap Pak Bambang Supriyanto, panggil hari-hari Pak Jenggot. Abang lahir di mana tahun berapa? Lahir di Jakarta 29 Februari 1972. Abang tinggal bersama siapa saja di rumah? Sekarang tinggal peninggalan orang tua, 2 keluarga dengan adik saya. Istri abang bekerja di rumah atau bekerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga dengan mengurus 7 anak. Alhamdulillah yang sudah besar-besar 4 orang, yang masih kecil 3 orang. Semuanya 7 anak saya. Yang paling besar usia? 24, nomor 2 22, nomor 3 19, nomor 4 kelas 2 SMP, nomor 5 kelas 5 SD, nomor 6 kelas 2 SD, nomor 7 4 tahun. Bagaimana Bang Jenggot membagi waktu antara bekerja dan mengurus keluarga? Alhamdulillah saya setiap pulang dagang habis pada maghrib mengajar anak-anak mengaji baik TPA ataupun privat. Setelah itu pada isya sekitar jam 8 kumpul. Dari situlah kesempatan dan juga ketika hari Minggu berkumpul, dan juga alhamdulillah karena koridor agama kita terapkan, alhamdulillah anak-anak mudah untuk diarahkan ke ke arah yang benar. Nah ini masa kecil Bang Jenggot seperti apa? Tinggal di lingkungan seperti apa? Saya alhamdulillah masa kecil saya lahiran di daerah Bia Cukai, Pisangan Lama, Jatinegara, dan saya besar di Lubang Buaya. Alhamdulillah lingkungan Lubang Buaya, lingkungan kehidupannya terutama religinya bagus, dan saya lingkungan yang bagus, dan alhamdulillah orang tua juga pun mendidik saya dalam koridor agama sampai saya masa-masa SMA. Setelah SMA saya belajar di pondok pesantren sampai selesai, sampai dapat pekerjaan sampai dengan saat ini. Jadi orang tua mendidik saya dengan koridor agama yang begitu kuat, yaitu akidah dan ilmu yang kuat. Dulu Bang Jenggot kalau sekolah berangkat naik apa? Saya waktu kecil waktu di Lubang Buaya, karena saya sudah di Lubang Buaya, jalan kaki. Termasuk SMP saya di SMP 81 Lubang Buaya pun jalan kaki. Tetapi ketika masa SMA, saya semea 6 di Cawang. Saya dari Lubang Buaya sampai UKI. Nah, dari UKI langsung sampai di tujuan sekolah saya. Bang Jenggot setelah lulus SMA kok bisa sih masuk pesantren? Ya saya Allah kasih hidayah. Saya juga dulu pernah goyang, pernah mengalami masa-masa remaja, tapi Allah kasih hidayah, saya lari ke pesantren. Alhamdulillah dengan bekal ilmu sedikit saya bisa ya untuk membawa diri saya dan juga keluarga dalam koridor agama. Guru ngaji Bang Jenggot namanya siapa? Itu almarhum Bapak Kiai Haji Hamdani, Hafiz Quran di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Kapan Bang Jenggot bisa mulai ngajar ngaji? Apa yang bikin motivasi Bang Jenggot buat ngajar ngaji? Memang saya sejak dari lulus SMP ada jiwa mengajar, tapi SPG 7 di tempat saya di Lubang Buaya keburu ditutup, maka saya pesantren. Lepas pesantren sekitar 93 saya mulai mengajar di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran di tempat saya di Lubang Buaya sampai dengan saat ini. Jadi saya jiwa mengajar itu sudah tertanam karena dari orang tua saya, itu dari bapak saya, dari kampung itu semua memang banyak yang jadi ustadz, jadi guru. Dan ternyata alhamdulillah ke saya cucunya, ke anaknya, cucunya, dan juga ke anak saya sekarang menjadi seorang guru. Jadi ada faktor keturunan yang dominan untuk menjadi seorang ustadz ataupun seorang guru. Setelah keluar pesantren, pekerjaan pertama Bang Jenggot apa? Saya pulang dari pesantren itu memang pernah kerja di pager ya. Saya operator dulu Starco, stasiun radio komunikasi zaman itu, dari tahun 94 sampai dengan 2001, sampai kena kolaps, sampai kena PHK, dan juga sampai sekarang saya mengajar mengaji, alhamdulillah. Terus Bang Jenggot kan jualan es cekek dari 2001 nih ya? Iya. Kenapa milih es cekek nggak jualan yang lain gitu? Ya, saya sudah mencoba dagang yang lainnya, banyak saya coba, dagang es kelapa, dagang rengginang, ya kan, macam-macam saya pernah coba, dagang keliling, es buah, es campur. Ya alhamdulillah Allah berikan lapak atau tempat di Nurul Islam di sini, ya sampai sekarang bertahan dengan kondisi saya anak yang banyak 7, dan juga kondisi ekonomi yang sekarang. Alhamdulillah istri kalau masalah ekonomi sudah kuat lah dalam ujian-ujian yang saya alami selama rumah tangga 25 tahun. Itu Bang Jenggot gerobaknya beli jadi atau pesan khusus atau bikin, itu berapa harganya dulu kira-kira? Nah ini
subhanallah ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada teman saya itu simpati sama saya. Gerobak saya waktu itu sudah hampir hancur dari kayu. Ditanya, "Sudah kamu cari?" Nah, saya tanya sampai sekarang udah stainless ini gerobak yang permanen sekarang karena saya dagang es ya kan berat bawaannya kalau pagi es batu, air dan sebagainya. Maka saya carilah, nah dapat gerobak second waktu itu sekitar 2,5 juta. Ya udah kamu beli, nggak usah mikirin. Lah Pak Haji, ini saya nggak usah ngulangin istilahnya. Gue senang melihat perjuangan lo, walaupun lo udah ngajar kemana-mana, tetap lo masih dagang. Bener Pak Haji pesan kiai saya, walaupun ngajar di mana-mana, tetap pencarian dagang, tani atau bekerja, jangan pencarian di agama. Berarti sebelum gerobak ini ada gerobak kayu. Ya betul, dipinjemin sama teman, alhamdulillah teman baik bisa dipulang itu gerobak dan saya dibeliin taruhlah hadiah. Saya subhanallah namanya Pak Haji Salim itu sampai sekarang ini gerobak dan kemarin sudah agak rusak dan saya renovasi habis sekitar 2 juta. Itu pun dipinjemin sampai sekarang belum lunas. Saya setiap bulannya itu nyicil istilahnya karena saya dipinjemin buat renovasi gerobak yang kurang lebih habis 2 juta tersebut. Kalau modal harian Bang Jenggot buat jualan es batu dan juga lain-lain kira-kira modalnya berapa hariannya? Harian untuk saya itu kalau untuk muter itu ya ditambah snack modalnya itu hari-hari 200 istilahnya 200 sampai 250 gitu ya. Terus dalam sehari bisa habis berapa plastik Bang? Kalau masalah es itu tidak bisa diprediksi ya, namanya daya beli anak ya kan, apalagi musim mendung seperti ini. Paling enggak saya bersih itu 150 lah istilahnya, nggak bisa dihitung secara plastik. Paling enggak hitungan saya bersih itu tiap bulan buat keluarga, tiap hari buat keluarga itu terbagi sekitar 150.000 saja. 150.000. Ya. Yang paling laku dari jajanan Bang Jenggot apa tuh? Ya itu tadi di samping snack makanan ringan anak-anak. Istilahnya itu es tadi es teh jus gula batu ya dan sebagainya lah. Yang notabene di mana mas 1.500 2.000 saya masih menjual Rp1.000. Makanya walaupun untung 200 per plastik ataupun 300, saya yang penting bisa bertahan lah di sini karena apa? Kalau kita jual lebih dari situ itu anak-anak akan membeli di tempat lain yang notabene harganya masih Rp1.000. Maka saya bertahan dengan harga Rp1.000 tersebut. Kalau Bang Jenggot dorong gerobak paling berat itu bagian apa sih Bang? Sebenarnya gerobak saya itu kalau nggak dari stainless mungkin sudah ini istilahnya nggak kuat karena semuanya dari batangan stainless dan roda roda motor itu bebannya luar biasa. Setiap itu saya bawa dari rumah itu es batu aja udah 20 es batu yang 1 kilo ditambah lagi air sekitar 1 galon itu kan, tambah lagi makan yang lain. Jadi hitungannya berat ke saya kalau dorong gerobak itu dari kakak saya yang kurang lebih sekitar 600 meter jaraknya itu yang pernah kemarin ya yang singgah di sana ya kan. Di sana sekitar 500-600 meter ya kurang lebih kan. Nah, itu sebenarnya memang sudah berat, maka kalau dorong gerobak itu pelan-pelan. Dari Bang Jenggot ada pengalaman unik, lucu, sedih atau apa gitu Bang pas lagi dagang? Oh kalau anak-anak itu tadi yang belakangan minta duluan, makanya kalau ngantri itu butuh kesabaran yang luar biasa, apalagi anak-anak sekolah ya kan. Nah, itu ketika ngantri ya kan, itu minta cepat-cepat ya kan, minta buru-buru padahal mereka datangnya belakangan. Ya perlu kesabaran lah seperti istilahnya anak sendiri gitu kan. Bang, saya punya duit cuma 500 istilahnya, ya nggak apa-apa lah, air putihnya aja saya bilang itu. Bang besok ya nggak apa-apa lah itu, besok dibayar itu. Jadi saya fleksibel saya dengan karena saya juga punya anak jajan, punya anak kecil, punya anak sekolah istilahnya. Kalau lagi hujan Bang Jenggot ngapain selain ini? Langsung tetap jualan apa langsung pulang? Kalau hujan saya bertahan walaupun kondisi daya beli anak-anak ya berkurang gitu kan. Mau bagaimana lagi istilahnya kan? Ya dagang sekolahan istilahnya. Kalau pendapatan paling gede sehari berapa Bang? Ya itu tadi kisaran 100 sampai 110 bersih itu sudah dipotong belanja istilahnya. Kalau kotornya berapa? Kotornya ya paling 3,5 300. Jadi belanja itu hitungannya 150 100 istilahnya. Itu. Itu dibagi-bagi nih, maaf saya perperan ya. Jujur buat istri saya 50, yang SMP jajan 15.000, yang SD kelas 5 jajan
12.000, yang kelas 2 jajan 10.000, yang adiknya yang masih kecil yang bontot jajan itu paling nggak 10.000, itu 100.000 dibagi-bagi itu. Pendapatan paling sedikit berapa bang? Ya itu tadi 150.000 itu istilahnya diputar kembali buat modal besok lagi. Jadi pinter-pinter saya memanage dalam baik pemasukan maupun pengeluaran. Kalau tidak ya dagangnya habis, duitnya kemana ya kan? Pernah ada konflik nggak sih bang sama jualan gitu, berantem atau gimana? Ya namanya di sekolahan ya pernah dulu waktu masih di luar sana ya misunderstanding, salah pengertian, tapi itu nggak masalah lah, istilahnya namanya sama-sama temen dagang ya istilahnya. Ini dari Bang Jenggot, yang Bang Jenggot suka dari Kota Bekasi apa bang? Ya alhamdulillah di sini seperti di tempat saya di Lubang Buaya heterogen lah, dan juga alhamdulillah di sini karena saya memang ya ada sedikit bekal ilmu, ya saya alhamdulillah di masjid sini saya suka disuruh adzan, teman-teman kalau lagi waktu sholat saya ajak ayo berjamaah, pada berjamaah, dan juga di sini alhamdulillah familiar lah dalam artian menerima istilahnya kita sebagai muhajirin dan ansor, dalam arti tidak memandang dia pendatang atau pedagang dari luar. Saya selama 20 tahun kurang lebih di sini alhamdulillah banyak masyarakat di sini yang banyak kenal saya, dan juga saya kalau ada hajatan atau kawin saya juga suka diundang karena sudah banyak kenal di daerah sini. Kalau yang Bang Jenggot kurang suka dari Kota Bekasi apa bang? Ya kalau di sini terutama itu tadi maaf di perperan, ketika ngurus apa aja, saya pernah ngontrak dulu di Jati Makmur, ngurus apa aja ya itu tadi diukuran Pak, uang ininya ya ada masih ya istilahnya Pak, itu nih perperan ya. Ini saya bukan, kalau di Jakarta pelayanan PTSP paling terbesar satu pintu, sampai teman saya sendiri saya kasih, jangan Mas Bambang ini udah ada CCTV nggak seperak pun di sini kan, baik RT RW paling kan itu tadi ya kan masih ada itu di kalangan bawah, di kelurahan sampai di Pak uang ininya Pak, uang rokoknya itu. Ini perperan saya jujur aja gitu loh, beda sama di Jakarta bersih dan bersih. Di RT pun dikasih kotak sehingga nggak apa-apa, di RW pun begitu, bahkan kelurahan tidak sepeser pun 0%, 00 rupiah istilahnya. Terus perbedaan paling terasa antara Bekasi dan Jakarta menurut Bang Jenggot apa sih? Selain administrasi gitu. Oh, selain administrasi ya istilahnya jalan. Ini saya sepanjang jalan ini banyak galian yang sampai sekarang belum beres, sepanjang jalan raya Bekasi Pondok Gede dari arah Kodok sampai Pondok Gede itu banyak masih lobang, galian-galian kabel fiber itu luar biasa itu berbahaya itu, ya kan? Yang lobang-lobang itu sampai sekarang. Nah, itu bahaya sekali, terutama jalan lah istilahnya itu, yang kondisinya memang ya kayak seperti tidak ada tanggung jawab itu, yang fiber itu. Ini fakta ini ya. Terus program MBG dampaknya ke abang gimana sih? Makan bersama itu ya alhamdulillah bagus buat anak-anak, dalam artian ya contoh yang belum nyarap dari rumah, yang belum makan ya kan. Di tempat anak saya sendiri di Yusufiah Lubang Buaya ya baru Senin kemarin baru dapat, kalau kan sudah 1 bulan di sini Nurul Islam ya dapat MBG, ya sangat bermanfaat sekali buat siswa, terutama itu tadi yang nggak nyarap dari rumah, yang nggak makan dari rumah, istilahnya dapat membantu untuk mereka yang belum makan dari rumah atau sarapan. Terus kalau dari Bang Jenggot saran buat pemerintah sebagai pedagang kecil apa saran abang? Ya paling nggak ketika mengajukan tadi UMKM, kayak saya kan usaha menengah mikro kecil ya kan, menengah ini ketika mengajukan ke bank, taruhlah BRI, nggak usah pakai BPKB dan sebagainya, udah minjem di survei, ya udah memang dagang seperti ini gitu loh. Saya sebenarnya butuh untuk tambah modal pula, tambah itu sebenarnya ini saya masih ada, jujur aja nih dapat tempat saya beli es batu itu ngasih pinjam ke saya belum lunas karena apa? Saya kemarin Pak Haji ini lagi musim seperti ini saya nggak bisa nyicil. Saya masih kurang 1,5 juta untuk renovasi gerobak saya, jujur aja. Ini dulu gerobak saya udah parah, ya kan? Nah ini saya dipinjemin renovasi di stainless masih kurang 1,5 juta lagi. Kemarin dipinjemin 2 juta baru nyicil 500.000. Kalau Bang Jenggot prinsip hidupnya apa? Kalau saya mah kalau orang Jawa bilang legowo aja, nerima apa adanya, dalam arti jalanin, ketika ada bersyukur, ketika tidak ada bersabar. Alhamdulillah saya bisa membesarkan anak-anak istilahnya dalam arti dalam koridor agama yang benar. Terus alasan Bang Jenggot tetap perjualan es cekek apa bang? Jujur aja nggak ada pekerjaan, karena usia seperti saya sudah 53, mencari yang lain tidak ada bayangan istilahnya untuk mencari. Ketika libur pun saya tidak ada bayangan istilahnya.
Itu tidak ada bayangan pekerjaan atau usaha istilahnya. Cuma keluar rumah sore ngajar-ngaji anak-anak, ya kan? Nah, itu aja. Jadi tidak ada bayangan berarti untuk pekerjaan yang lainnya karena memang saya ibaratnya pencarian istilah hari-hari memang di sekolahan dagang ini teh jus aja di sini, nggak ada yang lain. Terus harapan Bang Jenggot buat masa depan anak-anak apa Bang? Ya paling nggak saya minimal anak kalau udah SMA dia kerja sambil kuliah, ya itu syukur-syukur sampai sarjana semua. Ya minimal sampai SMA lah istilahnya. Itu aja. Menurut Bang Jenggot rezeki halal itu apa sih Bang? Ya halal tholibat berdiri di atas kaki sendiri. Contohnya Nabi mengajarkan dagang, ya kan? Dagang itu berhalalan thayyibah ibaratnya. Nabi contoh dagang itu ada sunnah Nabi. Nabi walaupun seorang rasul itu tetap berdagang, ya kan? Nah, itu. Jadi yang halal tholibat itu yang benar-benar dari hasil keringat sendiri itu. Nama Bang Jenggot, momen paling membuat Bang Jenggot merasa bersyukur dalam hidup itu apa? Ya bersyukur anak-anak dalam koridor agama yang baik, yang benar. Yang nomor satu alhamdulillah bisa menjadi seorang guru, sudah SPD, ya kan? Nah itu. Jadi saya mengisahkan ketika wisuda, saya terharu sekali karena di luar nalar saya dalam kondisi dagang es seperti ini bisa ketika wisuda itu anak menjadi seorang sarjana dan sekarang sudah mengajar di Yayasan Supiah Lubang Buaya. Oke, baik, terima kasih Bang Jenggot.